Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Estiana. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan menjelaskan. Pengertian dan tujuan keterampilan menjelaskan merupakan aspek yang sangat penting bagi guru dan pengajar lain, karena sebagian besar percakapan pembelajaran yang mempunyai pengaruh besar terhadap pemahaman siswa adalah berupa penjelasan. Penguasaan keterampilan menjelaskan yang didemonstrasikan guru akan memungkinkan siswa memiliki pemahaman yang mantap tentang masalah yang dijelaskan, serta meningkatkannya keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Seorang guru harus dapat menjelaskan berbagai hal kepada peserta didiknya. Penjelasan yang disampaikan harus sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir peserta didik. Misalnya, guru akan menjelaskan konsep atas. Jika peserta didiknya adalah anak usia 4-5 tahun, maka harus menjelaskan konsep tersebut secara konkret dan nyata. Pengertian menjelaskan adalah mendeskripsikan secara lisan tentang suatu benda, keadaan, fakta, dan data sesuai dengan waktu dan hukum-hukum yang berlaku. Menjelaskan juga dapat diartikan sebagai penyajian informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematis yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan, misalnya antara sebab dan akibat, atau di antara diketahui dan yang belum diketahui, atau antara hukum, dalil dan definisi yang berlaku secara umum dengan bukti atau dengan contoh sehari-hari. Di sini juga dapat diketahui menjelaskan merupakan aktivitas yang paling sering dilakukan oleh guru dalam menyampaikan informasi. Dalam kegiatan pembelajaran, menjelaskan berarti mengorganisasikan, menyajikan, dan menyampaikan materi pembelajaran dalam tata urutan yang terencana secara sistematis, sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh peserta didik. Maka keterangan menjelaskan merupakan suatu aspek yang harus dimiliki. Maka keterampilan menjelaskan oleh sebab itu perlu ditingkatkan agar suatu pembelajaran dapat mencapai hasil secara optimal. Nah, di sini ada tujuan keterangan menjelaskan oleh Sukiman pada tahun 2010. Ke-1, membimbing peserta didik dalam memahami materi yang dipelajari. Jadi dengan cara membimbing peserta didik, maka siswa dalam memahami materi juga akan lebih mudah ya dipelajarinya. Yang kedua, melibatkan peserta didik. Nah, melibatkan peserta didik di sini, jadi peserta didik itu untuk berpikir dalam memecahkan masalah. Dalam poin A yaitu memberikan balikan kepada peserta didik mengenai tingkatan pemahamannya dan untuk mengantisipasi permasalahan dan kesalahpahaman. Selanjutnya yang poin B yaitu membimbing peserta didik untuk menghayati dan mendapat proses penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan.
Fungsi penjelasan yaitu mencari dan mengaitkan hubungan antara pengalaman siswa dengan gejala atau situasi baru yang belum diketahui siswa. Oleh karena itu, suatu penjelasan perlu didasarkan pada hubungan dan kaitan yang dibuat secara logis antara fakta-fakta dan hukum umum, dan juga pada penghayatan guru bahwa hal itu secara psikologis dapat diterima oleh sistem panca indera siswa. Nah, menurut Wardani, prinsip keterampilan menjelaskan dapat diuraikan menjadi beberapa prinsip, yaitu yang pertama, penjelasan dapat diberikan di awal, di tengah, ataupun di akhir pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran harus relevan dengan tujuan. Yang ketiga, guru dapat memberikan penjelasan jika terdapat siswa yang masih belum memahami pembelajaran. Yang keempat, pernyataan atau penjelasan telah dirancang terlebih dahulu oleh guru. Yang kelima, penjelasan harus bermakna bagi siswa. Dan yang keenam, penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan kemampuan siswa. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya ke sini akan melanjutkan menjelaskan tentang komponen-komponen mengajar menjelaskan. Jadi komponen-komponen ini yang harus ada dalam ketika kita menjelaskan, begitu. Baik itu orientasi persiapan, tata cara, kemudian bagaimana ketika laju jalannya menjelaskan tersebut. Di sini ada dua dalam komponen-komponen. Pertama, komponen tersebut ada pra menjelaskan, jadi persiapan ketika kita menjelaskan. Kemudian ada komponen menyajikan menjelaskan. Jadi ada pra sebelum menjelaskan, ada ketika penyajian menjelaskan tersebut. Pertama, komponen yang menentukan penjelasan itu adalah menentukan isi pesan, isi tema. Jadi apa yang akan dijelaskan oleh kita harus dirumuskan, harus dibulatkan, harus yakin apa yang akan kita sampaikan. Begitu. Jadi sebelum menjelaskan sesuatu, apa yang ingin disampaikan, mengenai apa, tujuannya apa, itu harus sudah jelas di kita gitu. Oke. Kemudian yang kedua adalah komponen menyajikan penjelasan. Pertama, itu adalah kejelasan, intonasi, gaya bahasa, kalimat yang disampaikan oleh kita harus jelas. Nah, kemudian kedua adalah memberikan contoh dan ilustrasi. Yang kita jelaskan itu harus diberikan contoh dan ilustrasi. Contoh mengenai apa? Contoh simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme. Selain daripada kita menjelaskan pengertian menurut para ahli, kemudian definisi, kita harus memberikan contoh bahwa simbiosis parasitisme itu contohnya pohon dengan benalu gitu kan. Jadi harus diberikan supaya apa? Supaya lebih memberikan pemahaman kepada si pembaca, si pendengar, supaya lebih mengerti apa yang kita jelaskan karena menggunakan ilustrasi dan contoh. Yang kemudian adalah pemberian tekanan dalam kalimat. Jadi tadi yang sebelum dirumuskan dalam awal apa yang akan dijelaskan, itu kan kita sudah menyusun. Bagian sini tekanan nadanya tinggi. Jadi ketika menjelaskan itu jangan monoton. Supaya apa? Supaya terbawa suasana si pendengar apa yang dijelaskan. Jadi ada feedback, timbal balik daripada si pendengar tersebut. Orang yang mendongeng itu biasanya naik turun nadanya, disesuaikan. Supaya apa? Supaya si pendengar mendengarkan dengan seksama, mengikuti apa yang dijelaskan. Gitu kan, seperti gitu. Jadi harus ada tekanan, jadi jangan monoton, datar saja gitu menjelaskan. Nah, oke, mungkin sekian penjelasan
poin C dari makalah kelompok kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.